Halo semua, kembali lagi di Belajar Sukses. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai konsep investasi menurut The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Nah, pertama-tama buku The Intelligent Investor ini by Benjamin Graham telah menjadi referensi utama bagi para investor di seluruh dunia, teman-teman. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Dalam buku ini, Graham menjelaskan bahwa seseorang investor cerdas harus mampu memahami nilai intrinsik atau nilai wajar suatu perusahaan dan mengetahui bagaimana memilih saham yang menguntungkan dalam jangka panjang. Saya bakal menjelaskan sekilas mengenai bab-bab yang ada dalam buku ini. Bab 1 itu adalah ada yang namanya investor versus spekulasi. Nah, dalam bab ini, Graham menjelaskan perbedaan antara investasi dan spekulasi. Nah, investasi dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Sedangkan spekulasi itu berfokus pada keuntungan jangka pendek. Jadi spekulasi itu seperti kayak trading atau kayak cuma jual beli saham doang. Nah, kalau investasi itu kita ngebeli saham dan kita tahan sampai bertahun-tahun. Jadi kita tabungin di saham, ditabungin di satu saham, maka itu menjadi capital gain kita. Nah, Graham menyarankan agar para investor mempertimbangkan nilai intrinsik suatu perusahaan dan menghindari resiko yang terlalu besar saat memiliki sahamnya. Jadi, Graham itu memberitahu kita bahwa kita tidak boleh semena-mena mencari saham, dan kita harus tahu jika kita mau berinvestasi, kita harus berinvestasi di perusahaan yang bagus agar resikonya minimal. Oke, kita lanjut. Nah, di bab 2 ini analisis fundamental. Nah, analisis fundamental. Graham menguraikan konsep analisa fundamental dan memberikan panduan praktis bagi para investor dalam melakukan analisis terhadap perusahaan. Nah, menurut Graham, analisis fundamental melibatkan evaluasi kinerja finansial, nilai aset, dan prospek masa depan suatu perusahaan. Nah, dengan melakukan analisis ini dengan baik, seseorang investor dapat memilih saham yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Nah, teman-teman di sini juga harus tahu kalau misalnya analisis dalam investasi kita harus lihat dengan fundamental. Apa sih fundamental? Fundamental adalah analisis suatu analisa yang menganalisis suatu perusahaan dengan melihat kinerja perusahaan, finansial, dan prospek kedepannya untuk perusahaan tersebut. Apakah prospek kedepannya bakal bagus atau perusahaan ini sedang mengalami keuntungan atau kerugian gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita main berinvestasi, maka kita bakal tidak tahu kita berinvestasi di situ kenapa, dan juga bisa mengalami kerugian. Kita lanjut di bab 3, metode investasi defensif. Dalam bab ini Graham membahas tentang metode investasi defensif, yaitu cara mengelola portofolio yang mengutamakan keamanan dan menghindari risiko yang terlalu besar. Metode ini dilakukan dengan cara memilih saham yang memiliki harga yang wajar dan memiliki fundamental yang baik. Nah, serta membagi portofolio menjadi beberapa bagian dengan proporsi yang sesuai. Jadi dengan proporsi sesuai itu yang dimaksud adalah dengan membagi money management. Jadi kita contoh punya 1 juta, kita mau ngebagi ke 10 saham, berarti ya satu sahamnya itu harus
yang bernilai 100.000 atau contoh 10 juta, ya berarti itu sahamnya. Kita kalau memilih 10 saham berarti 10 juta, 10 juta, 10 juta, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu teman-teman. Bab 4, investasi dalam obligasi. Graham membahas tentang investasi dalam obligasi yang merupakan bentuk investasi yang lebih aman dan stabil daripada saham. Graham menyarankan agar para investor mempertimbangkan resiko kredit dan inflasi saat memilih obligasi untuk diinvestasikan. Nah, di sini saya tidak mau ngebahas semuanya karena di sini ada 20 bab. Maka saya cuma bahas 5 bab. Nah, jika kalian mau lihat lebih lanjut lagi mengenai bab-bab yang lainnya, tolong di komen ya. Nah, bab 5 yaitu konseling dan investasi profesional. Dalam bab ini, Graham menjelaskan pentingnya konseling dan investasi bagi para investor. Graham menyarankan agar para investor menghindari orang yang tidak terpercaya dalam industri ini dan mencari konseling dari ahli yang terpercaya. Jadi kalau kita mau berinvestasi, jangan main ikut-ikut teman atau influencer. Itu namanya juga berarti saham pom-pom. Bisa jadi yang kalian ikutin itu mereka udah ambil di bawah dan kalian disuruh ambil di tengah-tengah atau di pucuknya gitu. Makanya kalian harus menganalisa dulu sebelum kalian ikut sama mereka. Jangan main mereka kalian investasi, kalian langsung jatuhkan rugi. Gitu teman-teman. Nah dari situ makanya Graham bilang cari konseling dari ahli. Berarti contohnya kita belajar lah. Maksudnya bagaimana cari saham yang benar. Contohnya saya ngikutin ajarannya Pak Lo Keng Hong. Membeli saham yang sudah di bawah harga wajarnya. Cari yang saham-saham di bawah harga wajarnya dan diinvestasikan hingga dia menaik di harga awalnya. Harga wajarnya gitu teman-teman. Nah dari kesimpulan ini, dalam buku ini terdapat banyak konsep dan panduan yang berguna bagi investor untuk mengelola portofolio mereka dengan cerdas, dengan memahami nilai intrinsik suatu perusahaan agar para investor bisa mendapatkan capital gain yang cukup banyak di dunia investasi ini. So teman-teman, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa yang kurang enak. See you at next video. Bye bye.